sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita setelah bulan Ramadan. Ini adalah bulan Syawal yang Allah Subhanahu wa taala ibadahkan kepada kita. Di bulan Syawal ini beberapa ibadah. Salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita adalah ibadah makan dan minum. Iya. Syawal tuh ada ibadah makan dan minum cuman satu hari. Tanggal 1 Syawal. Jadi 1 Syawal itu kita diperbolehkan, bahkan diharamkan untuk puasa, supaya kita makan dan minum, bersyukur kepada Allah dengan nikmat makan dan minum. Kulu washrabu, kata Rasulullah SAW. Makan dan minumlah kalian. Bahkan di dalam riwayat hadis, orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Salah satunya bahagia ketika bertemu Allah, yang kedua bahagia ketika inda fitrihi. Inda fitri itu ada yang mengartikan ketika berbukanya. Ada yang mengartikan inda fitrihi berarti ketika hari fitrinya, hari rayanya. Jadi di Syawal boleh kita bersenang dengan nikmat Allah. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat-nikmat Allah ceritakan. Bahkan dianjurkan bagi kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat Allah berikan. Tetapi jangan sampai itu melengahkan dan melalaikan kita. Tetap dianjurkan kita puasa setelahnya, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa dahrun. Puasa dahr itu maksudnya puasa tanpa henti 1 tahun terus-menerus. Ini keutamaan besar. Apa yang biasanya terjadi ba'da Ramadan bagi umumnya manusia? Biasanya habis Ramadan pada lemes ibadahnya. Begitu Ramadan ibadahnya Masya Allah, tapi setelah Ramadan terkadang merasa agak lemah. Apa yang menyebabkan kita bisa merasa kuat? Yang pertama, berikan jiwa haknya. Apa itu berikan jiwa haknya? Tadi kita bilang harus di 1 Syawal makan, minum, nikmati. Itu jiwa, haknya jiwa. Tetapi kita tetap juga harus menguatkan niat, tekad untuk mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah sebagai pendorong dan motivasi kita untuk berjuang dalam beramal. Jadi tetap yang menguatkan kita untuk tetap bisa istiqomah adalah seberapa besar motivasi kita mencari ridho Allah. Semakin besar seseorang kekuatan mencari pahala dan ridho Allah, semakin kuat dia untuk beramal soleh. Tapi semakin lemah seseorang mencari ridho pahala dari Allah, maka semakin lemah dia untuk beramal soleh. Itulah yang dibilang atau dikatakan sebagai kekuatan ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan motivasi, tujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa beribadah kepada Allah dengan beraneka ragam. Bisa beribadah dengan nikmat, bisa beribadah juga dengan sabar,
bisa beribadah juga dengan mujahadah, kesungguh-sungguhan, bisa beribadah juga dengan kelapangan. Semua bisa kita lakukan ibadah kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis, ajaba li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu mengagumkan, semua keadaannya itu mengagumkan, semua keadaannya itu baik. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia mendekat diri kepada Allah dengan syukur. Fakana khairun lahu, maka itu baik bagi dirinya. Kalau dia mendapatkan dharra, kesempitan, fasabar, dia sabar. Fakanat khairun lah, maka itu baik juga bagi dirinya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa bersifat dengan sifat ini kecuali orang yang beriman. Jadi orang beriman ketika dapat nikmat tetap syukur ibadah kepada Allah, ketika dia diperintahkan untuk bersabar, dia tetap bersabar ibadah kepada Allah. Maka nikmat Syawal ini harus digabungkan dengan nikmat syukur, digabungkan dengan nikmat sabar ibadah. Sabarnya dengan puasa, syukurnya dengan menikmati nikmat Allah yang Allah katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah maka ceritakanlah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih belajar dari kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, saya anjurkan kepada teman-teman, kepada bapak dan ibu semuanya, agar pelajaran Aqidah Wasithiyahnya lebih bisa dipahami, diulang-ulang, boleh dan harusnya atau dianjurkan ikuti HSI. Ada nggak di situ Aqidah Wasithiyah? Ada, ikuti di situ. Jadi apa yang kita bahas di situ pun akan dibahas sama, nggak bakalan jauh beda, karena buku yang dibahas juga sama. Karena belajar ilmu akidah itu perlu diulang-ulang, perlu dipahami, perlu diyakini, didalami tentang dalil-dalilnya. Hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang kita ulang sedikit lagi. Beriman dengan Al-Quran, bahwasannya Al-Quran itu adalah ucapan Allah secara hakikat. Ini dia, bab yang ke-6, Al-Quran adalah ucapan Allah. Allah berbicara dengan Quran sebenar-benarnya pembicaraan. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya para ulama terdahulu, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Malik. Semua ulama sepakat Allah itu berbicara. Bahkan Allah berbicara didengar oleh malaikat, malaikat menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada kita. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu secara harfiah seluruhnya, tidak ada satu huruf pun, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu tidak ada satu harokat dan satu huruf pun pasti dari Allah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, mengancam baginda Nabi kita Muhammad SAW, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadnahu bil yamin la qata'na minhu al-watin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau taqawwala alaina, kalau seandainya Muhammad itu berbicara atas kami yang kami nggak pernah ngomong. Maksudnya Nabi Muhammad ngarang sendiri. Allah ancam, la akhadnahu bil yamin, kami akan ambil dia dengan tangan kanan kami. Artinya kami akan azab dia. La qata'na minhul watin, kami akan putuskan urat nadinya. Jadi Nabi Muhammad itu diancam oleh Allah kalau ada satu ucapan yang Allah tidak pernah berucap, lalu Nabi Muhammad mengatakan itu ucapan Allah, Allah akan azab dia.
Ini jaminan Allah. Berarti apa yang ada di dalam Al-Quran itu semua adalah ucapan Allah. Setiap harokat, setiap huruf, tidak ada satupun yang dirubah oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini akidah kita. Nah, ini berbeda dengan sebagian orang. Sebagian orang bilang Nabi Muhammad, Allah itu nggak ngomong, tapi mengilhamkan. Sehingga Nabi Muhammad itu tiba-tiba dapat ilham, dia berbicara tentang Quran. Jadi Quran itu bukan yang didengar oleh Nabi Muhammad, bukan ucapan Allah, tapi ilham dari Allah, Nabi Muhammad yang ngomong. Kalau ini yang dimaksud seperti itu, kita bilang salah. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan pembicaraan yang jelas. Kalau tadi dianggap bahwasannya Quran indah ilham, berarti Quran ini bukan ucapan Allah. Berarti Quran ini datang dari Nabi Muhammad. Ilmunya dari Allah. Tapi kita tanya, rangkaian kalimatnya, susunan kata-katanya, itu dari siapa? Kita Ahlussunnah meyakini dari Allah. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ada lagi, ini memang ya pelajaran akidah. Ada lagi yang mengakui Al-Quran kalam Allah. Betul. Tapi yang dimaksud kalam, Allah nggak berbicara. Lalu apa yang dimaksud dengan kalam? Allah ciptakan sebuah makhluk yang terdengar, yang dia didengar oleh Jibril, dan dia bukan bagian dari Allah, tapi makhluk khusus. Terpisah dari Allah. Lalu apa kata mereka? Makhluk ini didengar oleh Jibril, Jibril menghafalnya, membacakan kepada Nabi Muhammad. Kalau begitu pertanyaannya, yang didengar oleh Jibril itu perkataan makhluk tadi atau perkataan Allah? Kalau dari pemikiran mereka berarti perkataan makhluk. Kalau begitu Al-Quran bukan kalam Allah. Al-Quran itu makhluk kata mereka. Lah, kita tanya sekarang, apa hukumnya minta perlindungan kepada makhluk? Syirik. Rasulullah pernah minta berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini dibaca kapan? Pagi sore dibaca. Ada lagi? Tempat yang baru. Ya, kita lagi pergi sama keluarga, jalan-jalan, kemana aja, turun, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah dari kejelekan makhluk. Berarti minta perlindungan dengan kalimat Allah. Kalau kalimat Allah itu makhluk, berarti minta perlindungan kepada makhluk. Minta perlindungan kepada makhluk itu adalah kesalahan dalam akidah. Karena Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas. Minta perlindunganlah kepada Rabbnya manusia. Dipahami maksud ini? Jadi nggak mungkin Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu ucapan Allah. Ucapan Allah itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu bagian dari Allah. Kalau dia bagian dari Allah, dia pun zat Allah, bukan makhluk. Kita bahas di sini. Ini, Masya Allah, Alhamdulillah pembahasan ini bisa kita bahas. Kok Alhamdulillah Ustaz? Iya, karena berapa banyak kaum muslimin yang sudah merasa aneh dengan pembahasan-pembahasan ini. Padahal ini pembahasan yang harus dibahas. Kita nggak mengingkari. Kita harus membahas akhlak baik, kita harus membahas sedekah, kita harus membahas tentang bagaimana hati yang suci, kita harus membahas bagaimana berbuat baik dengan tetangga. Itu penting. Tapi itu semua bukan dari pondasi dasar. Bukan kita meremehkan. Pondasi dasar kita itu adalah akidah. Rukun Islam mengenal tentang Allah. Rukun iman beriman kepada Allah. Di antara beriman kepada Allah
beriman dengan sifat-sifat Allah. Itu lebih dalam lagi. Jadi kalau dibilang beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, Ustadz, Allah itu ada. Udah, cuman sampai situ doang. Kita bilang kurang sempurna. Karena iblis pun mengakui Allah itu ada. Tapi apakah dia beriman kepada Allah? Tidak. Dia cuman beriman atau dia tidak beriman kepada Allah karena dia tidak patuh kepada Allah. Jadi orang yang beriman kepada Allah bukan hanya mengimani Allah itu ada. Itu suatu prinsipil. Tapi mengimani juga dengan nama-nama dan sifat Allah. Di antara sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Allah berbicara. Ini dibahas sekarang. Kita buka bukunya di halaman 171 di buku terjemahan. Iya. Faslun, pembahasan pasal berikutnya. Wa minal imani billahi. Langsung. Di antara iman kepada Allah. Iya. Tapi kalau di dalam buku terjemahan, wa minal imani bi yaktubuh. Ini agak beda sedikit lafadznya. Kalau buku saya mengatakan minal imani billah. Di antara kandungan beriman kepada Allah. Oke. Berarti beriman kepada Allah rukun iman. Berarti kita sedang membahas rukun iman. Rukun iman dasar dari agama. Di antara beriman kepada Allah adalah beriman bahwasannya Al-Quran itu ucapan Allah. Nah, jadi kalau orang bertanya sekarang, Ustadz, sepenting apa sih kita berbicara tentang Al-Quran itu? Sepenting sebesar apa sih urgensinya kita berbicara bahwasannya Al-Quran itu kalam Allah? Maka kita jawab, urgensinya sama seperti kita mengimani keberadaan Allah. Karena beriman dengan Allah berarti harus beriman dengan nama dan sifat Allah. Allah berbicara itu termasuk salah satu sifat Allah. Lalu mereka menolak. Kenapa sih mereka nolak? Tinggal imanin aja Allah berbicara. Mereka nolak. Enggak, Allah nggak berbicara. Apa sih dasarnya kamu nolak? Ya dia bilang, karena kalau kamu bilang Allah berbicara, kan yang berbicara itu makhluk. Berbicara itu memiliki suara. Berbicara itu kadang diam, kadang berbicara, berarti memiliki kehendak. Kalau begitu, nanti kalau kau tetapkan Allah berbicara, berarti kau menyamakan Allah dengan makhluk. Dan menyamakan Allah dengan makhluk itu perbuatan yang haram. Kalau begitu, haram mengatakan Allah berbicara. Ayo, benar nggak nih pemikiran yang kedua ini nih? Hah? Haram nggak menyerupakan Allah dengan makhluk? Berarti benar dong. Hah? Gimana, Pak? Haram nggak menyerupakan Allah dengan makhluk? Haram. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Kalau gitu haram mengatakan Allah berbicara karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya, kita sepakat tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi kita nggak sepakat mengatakan pembicaraan Allah sama seperti pembicaraan makhluk. Siapa yang bilang Allah bicara seperti makhluk? Mereka menganggap kalau kau tetapkan Allah berbicara, berarti kau menetapkan Allah seperti makhluk. Nggak sepakat kita. Dari mana analogi ini? Menetapkan Allah berbicara, berarti menetapkan Allah seperti makhluk. Dari mana analogi ini? Karena analoginya kata mereka, makhluk kan berbicara. Sifat siapa yang berbicara? Makhluk. Coba definisikan manusia. Manusia itu apa artinya? Hewanun natik. Yang hidup dan berbicara. Berarti kalau kau tetapkan Allah berbicara, kau tetapkan Allah seperti makhluk. Ini cara berpikir mereka. Kita balas.
kamu kesini. Datang dia. Dengar nggak kamu saya panggil? Dengar. Berarti kamu mendengar? Mendengar. Allah mendengar nggak doa-doa kamu? Mendengar. Berarti kamu samakan Allah dengan makhluk. Karena kau katakan kau mendengar, Allah mendengar. Berarti kau samakan Allah dengan makhluk. Apa jawaban mereka? Oh enggak. Karena apa? Karena sifat mendengar kita kadang-kadang budak. Sifat mendengar kita terbatas, kata mereka. Sifat mendengar Allah sempurna. Kita bilang, kenapa dalam sifat berbicara kau tidak tetapkan sebagaimana kau tetapkan sifat mendengar? Pembicaraan kita kadang zalim, pembicaraan kita kadang-kadang tidak benar, pembicaraan kita kadang-kadang dusta, penuh dengan kekurangan, tapi bukan berarti semua yang bicara pasti dusta. Pembicaraan Allah sesuai dengan kemuliaan, keagungan, kesempurnaan Allah. Bukan berarti apa-apa yang kita tetapkan untuk Allah pasti kita samakan dengan makhluk. Nggak boleh. Nah, maka ini, kenapa kalau orang sekarang menetapkan 20 sifat? Kalau dilihat dari akar sejarah, Pak, Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari, itu tidak menetapkan 20 sifat. Dia cuma menetapkan 7 sifat. Tapi berkembangnya waktu, Asy'ariyah menjadi 20 sifat. Sifat apa yang mereka tetapkan pertama? Ilmu, penciptaan, mendengar, melihat, termasuk salah satunya al-kalam, iradah. Ini mereka tetapkan. Karena kata mereka, 7 sifat ini itu harus ada bagi yang ada. Maksudnya, 7 sifat ini harus ada bagi yang dikatakan hidup. Kalau 7 sifat ini nggak ada, atau salah satu sifat ini nggak ada bagi yang hidup, maka hidupnya tidak sempurna. Maka menetapkan 7 sifat ini wajib. Wajibnya berdasarkan apa? Berdasarkan analogi akal. Karena yang hidup pasti wajib punya 7 sifat ini. Ahlussunnah kita, Ahlussunnah wal Jamaah, untuk menetapkan nama dan sifat Allah, itu dasarnya bukan wajib akal. Tapi dasar kita adalah apa yang Allah kabarkan tentang dirinya wajib diterima. Jadi ada landasan dan ada cara penetapan nama dan sifat yang berbeda di dalam pondasi penetapan. Maksudnya, mereka menetapkan nama dan sifat Allah dasarnya akal. Kalau masuk akal, boleh ditetapkan. Kalau tidak masuk akal, jangan ditetapkan. Berarti dasar pijakan pertama adalah akal. Kalau kita, bukan. Apa yang Allah kabarkan, maka wajib kita tetapkan. Tergambarkan, terfikirkan di kepala kita atau tidak, itu bukan kewajiban. Tapi kewajiban adalah menerima yang Allah kabarkan. Kenapa menerima dan wajib menerima yang Allah kabarkan? Karena berbicara tentang Allah, tidak ada yang tahu pasti tentang Allah kecuali Allah sendiri. Ketika Allah kabarkan tentang diri Dia, maka wajib bagi kita menerima kabar Allah. Sekarang kembali kepada pembahasan kita. Allah mengabarkan Dia berbicara. Apa dasar kita menolaknya? Cuman karena nggak masuk akal? Cuman karena khawatir menyamakan dengan makhluk? Cuman karena bagaimana kok Allah berbicara? Sehingga kita menolak? Sementara Allah menegaskan di Quran lebih daripada, kalau dikumpulkan lebih daripada 20 ayat, menegaskan Allah berbicara. Yang mengabarkan Allah bicara siapa? Allah. Apa hak kita menolak kalau Allah mengabarkan? Maka dari inilah
Akidah ini, akidah kita tetap meyakini apa yang Allah kabarkan tanpa harus berkata mengapa. Tidak. Kita meyakini apa yang Allah kabarkan karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Kita masuk dalilnya. Kata Imam, sebentar, dia sebelum masuk dalil, dia tegaskan akidah dulu. Berkata Imam Ibn Taimiyah, di antara beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya, beriman bahwasannya Al-Quran adalah kalam Allah, diturunkan, bukan makhluk, dari Allah lah mulanya, dan akan kembali kepada Allah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, Al-Quran kalam Allah. Yang kedua, Quran diturunkan. Yang ketiga, Quran bukan makhluk. Keempat, Quran asalnya dari Allah, maka dinisbatkan kepada Allah. Ada 4 poin yang harus dipahami. Iya. Ya. Berkata Syekhul Utsaimin rahimahullah, kalamullah sifatun min sifatihi. Allah berbicara itu adalah termasuk daripada sifat dari sifat-sifat Allah. Maka Allah mensifati Quran adalah ucapannya, diturunkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 6. Di sini belum disebutkan dalilnya, saya sebutkan dulu dalil At-Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jika, surat At-Taubah ayat 6. Sisi pendalilannya agak dalam di sini. Wa in ahadun, At-Taubah ayat 6. Jika salah seorang dari orang musyrikin meminta perlindungan kepadamu. Ini orang musyrikin dalam kalah perang, lalu dia kepepet, minta perlindungan. Kita lindungi atau kita bunuh orang musyrikin? Hah? Orang musyrikin kalah perang, dia ngaku kalah, minta perlindungan sama kita, pengen tinggal di negeri kita, minta perlindungan. Kita lindungi atau kita bunuh? Apa kata Allah At-Taubah? Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka, kalau salah seorang orang musyrikin minta perlindungan kepadamu, fajirhu, lindungi mereka. Kalau minta perlindungan, dilindungi. Apa sampai apa kata Allah? Hatta yasma' kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan-ucapan Allah. Jadi bisa jadi kita lindungi mereka, mereka belajar Islam, mendengar Quran, mereka masuk Islam. Dari mana sisi pendalilan pembahasan kita hari ini? Hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar ucapan-ucapan Allah. Pertanyaannya, orang musyrikin, Pak, yang dilindungi itu, dia sampai mendengar ucapan Allah. Dari mana mereka dengar? Siapa yang akan bacakan? Orang muslim sekitarnya, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Berarti yang ngebacakan ke mereka nanti siapa? Orang muslim, Nabi Muhammad. Tapi permasalahannya, kenapa kok tetap dikatakan yang dibacakan orang muslimin itu adalah ucapan Allah? Dipahami maksudnya sekarang? Dia dengar Quran dari siapa? Dari manusia, dari Nabi Muhammad. Ya, oke? Tapi kenapa Quran mengatakan mereka mendengar ucapan Allah? Apakah mereka langsung dengar dari Allah? Tidak, berarti yang kita baca pun termasuk ucapan Allah. Karena kita membaca, mengucapkan sesuatu yang pertama kali itu pengucapannya adalah Allah. Contoh, ketika saya baca
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Qul, katakan. Qul huwallah, huwa dia adalah Allah. Ahad, yang esa. Ini ibu dengar dari siapa suaranya barusan? Saya. Tapi ucapan siapa ini? Allah. Karena yang pertama kali berbicara ini adalah Allah. Saya cuma menyampaikan. Lah begitu maksudnya baginda Nabi kita Muhammad SAW itu bukan ucapan dia Al-Quran. Dia cuma nyampaikan ucapan pertama kalinya milik Allah. Ini dalilnya surat At-Taubah. Sisi pendalilannya begitu. Jadi kalau orang bilang, oh enggak, Al-Quran itu adalah ucapan Nabi Muhammad. Diilhamkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, dikasih ilmu. Tapi rangkaian kalimat Nabi Muhammad. Kita bilang, kamu bertentangan dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah bilang, itu bukan ucapan Nabi Muhammad. Itu ucapan Allah. Walaupun orang musyrikin dengarnya dari Nabi Muhammad. Dipahami pendalilannya? Itu sisi pendalilannya. Orang musyrikin minta perlindungan. Dilindungi. Yang bacakan Quran, Nabi dan para sahabat. Tapi tetap Allah bilang, biarkan mereka sampai mendengar ucapan Allah. Jadi kalau ada yang bilang Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad, salah, bertentangan dengan Quran. Ya kan yang baca Nabi Muhammad. Iya, dia ngebaca cuman menyampaikan. Tapi yang pertama kali bicara tentang ayat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Pertama kali dari Allah dan dinisbatkan kepada Allah. Kemudian, dikatakan juga, munazzal. Tadi kita bilang ada berapa poin? Ada 4 poin. Yang pertama kalam Allah. Yang kedua munazzal. Munazzal itu artinya diturunkan. Turunkannya perlahan-lahan itu munazzal. Yang namanya turun itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Quran itu munazzal. Inna anzalnahu. Kami turunkan dia. Berarti dari yang tinggi ke yang rendah. Allah katakan kami turunkan dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Kalau dimaknakan diturunkan, berarti Quran ini adalah ucapan Allah. Yang Allah di langit menurunkannya kepada Jibril. Jibril menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sama seperti surat tadi Al-Qadar ayat 1 atau di surat Al-Hijr ayat surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Nazzalna berarti nurunkan. Diturunkan berarti dari Allah. Wa inna lahu lahafidun. Kami yang akan hafid. Hafid itu apa artinya? Hafid. Menjaga, menghafalkan. Maka orang yang hafal Quran dibilang apa? Hafid. Kami yang menjaganya. Ini penafsir atau ini penerjemahan. Tapi bisa diartikan kami yang menjadikan kalian hafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami pula yang akan menghafalkannya. Jadi orang yang menghafal Quran itu orang-orang pilihan Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Maukah kalian menjadi pemberi peringatan? Quran itu mudah diingat. Mudah dihafal. Benar apa salah?
Pak, Quran mudah dihafal, benar apa salah? Loh, kita bisa Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Kautsar, juz-juz 30 bisa hafal, artinya nggak tahu. Hebat itu udah. Lah coba sekarang. Maaf, Ahlul Kitab, pastor mereka hafal nggak satu juz aja? Nggak hafal mereka. Karena nggak bakalan bisa mereka menghafal. Allah sudah bilang, wa inna lahu lahafidun, kami yang menghafalkan. Jadi tiba-tiba kita lupa pun sebenarnya Allah yang melupakan. Ya. Nah, di sini dalil yang poin yang kedua, Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Yang ketiga, ghairu makhlukin, bukan makhluk. Wallah ini kayaknya pembahasan Masya Allah. Ghairu makhluk. Quran itu bukan makhluk. Maka ini, kalau Quran bukan makhluk, apa hukum minta perlindungan kepada Quran? Quran bukan makhluk. Berarti Quran itu adalah sifat Allah. Kalau dia sifat Allah, berarti bagian daripada Allah. Kalau minta perlindungan kepada sifat Allah, sama dengan meminta perlindungan kepada Allah. Berarti apa hukum minta perlindungan dengan Quran? Boleh. Dalilnya hadis tadi yang kita baca. Rasulullah minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Dalil yang berikutnya, Rasulullah baca Quran, lalu ditiupkan ke badan. Minta perlindungan dengan Quran. Timbul masalah sedikit nih. Agak keluar sedikit dari taufik kita. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada ilmunya nambah. Kalau gitu Ustadz, apa hukumnya nulisin Quran dan Qurannya dijadikan jimat? Syirik. Kok syirik? Katanya Quran sifat Allah. Kok jadi syirik? Ayo. Ada yang bisa jawab apa hukumnya minta perlindungan kepada Quran? Boleh Ustadz, hadisnya jelas. Rasulullah minta perlindungan dengan Quran. Rasulullah bacakan Quran ke dalam tubuh ke tangannya lalu meniupkan ke seluruh badan. Oke, itu minta perlindungan dengan Al-Quran. Sekarang gimana kalau Qurannya ditulis? Hah? Ditulis di papan rumah, di pintu rumah ayat kursi. Maka jawabannya, ini tidak sampai syirik. Karena itu Al-Quran. Al-Quran tetap sifat Allah. Minta perlindungan kepada sifat Allah tetap tidak bisa dikatakan syirik. Cuman permasalahannya, para ulama menegaskan khawatirnya ini salah satu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan yang khawatir berikutnya, nanti akhirnya orang pada males baca Quran, cuman nempelin Quran di rumah. Akhirnya kalau disuruh baca ayat kursi, udah mana bacaannya? Nih saya kalungin ayat kursinya. Padahal yang disunahkan baca ayat kursi pagi petang, bukan nempelin ayat kursi. Apalagi sampai diletakkan di sabuk anak-anak ke pipis, buang air besar, dibawa kamar mandi. Itu Quran dimuliakan atau malah menjadi kena pipis? Nah, karena ini semua para ulama mengatakan jangan tempelin Quran. Lebih baik dibaca. Karena Quran turun untuk dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Gak ada kata Quran tempel lah. Gak ada. Gak pernah. Jadi kalau itu Quran yang ditempel, kita nggak boleh bilang syirik, tapi paling enggak kita anjurkan jangan ditempel. Kalau sampai kena pipis bayi, bukan lagi dianjurkan, kita larang. Jangan diberikan kepada bayi. Poin ini nih, kalau gitu Quran nggak sampai syirik, enggak. Ada orang yang mencampur adukkan Quran dengan
mantra. Kalau Qur'annya kita bilang benar, kalau mantranya benar apa salah? Itu bukan Quran. Kalau kau berlindung kepada jimat, maka kembali kepada hadis Rasulullah. Inna tiwala wa tamaim syirkun min amali syaitan. Sesungguhnya jimat, tamimah itu adalah syirik perbuatan syaitan. Loh, tapi kayak bahasa Arab juga Ustaz, jimatnya bahasa Arab juga. Iya sama, walaupun bahasa Arab. Apakah dukun Arab pakai tulisan Cina? Dikasih kotak, garis kiri, garis kanan, dikasih rumus-rumus, di bawahnya Quran. Lalu kita ingkari, enggak boleh, ini syirik. Siapa bilang yang enggak syirik itu kalau Quran enggak apa-apa. Tapi ini bukan Quran. Coba contoh, saya contohkan. Ada yang sering di masjid-masjid juga itu. Dibingkai rapih. Nama Allah kecil-kecil muter gitu. Di tengah-tengahnya ada bacaan Kitmir. Kitmir itu nama apa? Ada yang tahu? Jadi Kitmir besar di tengah, lalu kecil-kecil nama Allah, Asmaul Husna. Bagus gak Pak Asmaul Husna? Bagus. Tapi yang paling gede di tengah tulisannya Kitmir. Kitmir itu nama anjing Ashabul Kahfi. Itu memuliakan nama Allah atau menghinakan? Di tengah-tengah nama anjing Ashabul Kahfi paling gede, di pinggirnya nama-nama Allah semuanya. Kaum muslimin beli ini udah kayak, wah, paling cinta sama Islam, padahal nggak ngerti dia. Kitmir itu diyakini oleh mereka, itu nama anjing Ashabul Kahfi. Apa maksudnya nama anjing diletakkan paling gede, nama Allah kecil-kecil di sekelilingnya? Maka kalau kita melihat semua bentuk jimat, pasti ada bentuk pelanggaran kepada syariat. Itu penghinaan. Penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita bilang, enggak apa-apa Ustaz, taruh di rumah aja. Sama kayak saya naruh ayat kursi. Sama atau beda hukumnya? Ayat kursi ucapan Allah. Kalau rumus-rumus ini ucapan manusia. Contoh lain. Ya, ini kita kembali kepada kalam Allah. Kalau ucapan Allah, kita boleh minta perlindungan. Cuman sekarang yang ditulis ini ucapan Allah atau bukan? Itu masalahnya. Ada lagi ditempel di mobil gambar telapak sendal Nabi. Bahkan disongkok-songkok gambar telapak sendal Nabi. Sebagian kaum muslimin pun nggak tahu itu sendal Nabi maksudnya. Lalu di situ dikasih kode-kode. Kode 110, kode-kode. Pahamkah maksud kode-kode itu? Kode ini adalah kode keturunan Nabi. Jadi setiap keturunan Nabi, Habib Fulan itu punya kode. Jika kode itu diletakkan, berarti engkau sedang mengagungi kode yang pemilik kode itu. Nah kita sendiri nggak tahu ada kode-kode ini, Ustaz. Iya, kode itu maksudnya itu. Angka-angka itu maksudnya itu. Baru nanti di bawahnya Darul Madinah. Apa maksud Darul Madinah? Yang dikuburkan di Madinah. Siapa itu? Nabi. Diletak di atasnya Tarim. Ada kalimat-kalimat Tarim atau wali Tarim. Kenapa maksudnya? Karena bertawassul dengan semua wali-wali yang pernah meninggal di Tarim. Diletakkan di dalam sebuah kode-kode tulisan. Kaum muslimin tinggal beli songkoknya, gantungan kuncinya, stikernya, taruh di mobil. Maksudnya apa? Supaya kamu terhindar dari bala bencana. Ini kita bilang tidak boleh. Berbeda dengan kalau yang ditempel kalamullah kalau ditempel, kita anjurkan tadi untuk dibaca. Tidak ditempel. Dan kita nggak berani dan tidak boleh mengatakan syirik kalau yang ditempelkan kalam Allah.
mereka bawa dalil-dalil kalamullah ini, ikhtilaf kalamullah ini kepada jimat-jimat tadi. Jadi mereka merabunkan masalah sebenarnya. Kita bilang betul, kalau kalamullah Quran yang kau tulis memang ikhtilaf ulama. Kita akui ikhtilaf itu. Tapi kalau jimat yang kau tulis, mana ada ikhtilaf ulama? Bahkan hadis Rasulullah mengatakan, inna tiwala wa tamaim syirkun min amali syaitan. Sesungguhnya jimat yang digantung-gantung syirik amalan syaitan, kata Rasulullah SAW. Ini kenapa diselipkan dalam pembahasan kalam Allah? Karena jimat-jimat ini mereka masukkan semua ke dalam hukum kalam Allah, sama seperti Quran. Padahal beda. Ada lagi betul-betul Quran yang ditulis, tapi pakai darah haid. Iya, tujuannya apa? Menghinakan Quran. Kalau Quran sudah dihinakan, setan baru mau patuh. Setan baru mau patuh. Iya. Jadi sekali lagi, kalam Allah, ucapan Allah adalah bagian daripada Allah. Dia sifat Allah. Kita boleh meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah. Tetapi kalau dia bukan Quran, walaupun dia bertulisan Arab, tidak boleh minta perlindungan kepada dia. Saya pernah dapat lagi satu hari, saya baca sendiri. Nggak ada di situ kode-kode. Semuanya Quran. Tapi rangkaian ayatnya dia susun sendiri. Ayat kursi sedikit ditambah Al-Fatihah, ditambah surat lain. Jadi dia, apa itu namanya? Modifikasi, apa itu namanya? Kalau kita bilang semuanya ada nggak ucapan manusia? Nggak ada. Semuanya dari Quran. Tetapi susunannya dia nyusun sendiri. Kita pertanyakan sekarang. Pertanyaan pembahasannya sekarang. Itu Quran atau bukan? Karena ini lebih samar lagi. Kalau ini yang dia pegang, dia lipat jadi jimat. Kita bilang kan Quran tadi boleh. Ini kan dari Quran semua. Emang dari Quran semua, tapi sekarang susunan paragrafnya nggak ada di Quran kayak begitu. Kamu nyusun sendiri. Kalau kamu percaya dan kamu benar-benar meyakini itu Quran, sekarang kamu baca waktu sholat ba'da Al-Fatihah. Berani nggak? Kamu jadi imam sholat Isya, baca tuh susunan kayak begitu. Berani nggak? Nggak berani. Kalau begitu bukan Quran. Tapi samar nggak, Pak? Samar ketika telah dijadikan tulisan, apalagi jauh-jauh ke rumah Pak Kiai, Bapak Kiai kasih tulisan kayak begini. 30 juz Quran di rumahnya nggak pernah dibuka, itu selembar yang dikasih tiap hari dibuka sampai lecek. Kita ada yang lebih mulia di rumah kita, Al-Quran. Jadi kita harus memuliakan Al-Quran. Iqra' warattil wartaki, baca, tartilkanlah, naiklah kedudukanmu. Sesungguhnya akhir kedudukanmu di surga sesuai akhir ayat yang kau baca. Jadi kalau bacanya Anas terus nggak pernah nambah, surganya di Tapi saya bacanya patah-patah, Ustaz. Salah-salah, Ustaz. Kamu salah, dikasih 2 pahala sama Allah. Barang siapa yang membaca Quran, yatata'ta wa wasyakun alaih, berat bagi dia baca Quran. Falahu ajran, Allah kasih 2 pahala. Barang siapa yang baca Quran, dia mahir, pintar bacanya. Ma'asafratil kiramil bararah. Dia akan duduk bersama para malaikat. Jadi Quran, sekali lagi kita berbicara, Quran yang kita baca itu adalah ucapan pencipta langit dan bumi. Quran yang kita baca bukan makhluk, dia adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca diturunkan dari langit dan Allah yang menjaganya. Maka dia akan memiliki kekuatan dalam jiwa dan dalam iman orang-orang mukmin.
Al-Quran, ini kembali dia. Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Asalnya dari Allah dan disandarkan juga kepada Allah. Wa anna Allah takallam bihi haqiqatan. Allah berbicara dengannya haqiqah. Maksudnya benar-benar bicara. Bicara yang terdengar. Apa dalilnya? Apa buktinya? Allah berbicara dengan suara yang terdengar. Buktinya adalah ketika Allah memanggil Musa di satu lembah yang suci. Ya Musa. Allah panggil Musa. Ikhla'ni alaik. Innaka biwadil muqaddasil tua. Ya Musa. Bukalah sendalmu. Engkau sekarang di lembah yang suci. Lembah yang suci ini para ulama menafsirkan ini daerah Palestina. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan Palestina ke tangan kaum muslimin. Allah hancurkan orang-orang Yahudi dan hancurkan orang-orang yang merampas tanah kaum muslimin. Dan semoga orang-orang Islam yang ada di Palestina menjadi para syuhada, langsung dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihidupkan di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan Musa untuk membuka sendalnya. Musa mendengar suara. Pertanyaannya, yang berbicara kepada Musa siapa? Allah kan? Wa kallama Allah Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Berarti Allah berbicara langsung kepada Musa. Yang Musa dengar adalah suara. Suara siapa yang Musa dengar? Allah. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, mereka bingung lagi, kalau gitu Allah punya suara. Suara Allah kayak gimana? Kita bilang, jangan mikirin yang gak pernah Allah wajibkan. Kenapa? Karena Allah berkata itu, dengarkan sudah. Kalau begitu suara Allah itu makhluk atau bukan? Ya kita bilang, yang namanya keluar dari Allah pasti sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Karena ini nggak masuk akal mereka, akhirnya mereka bilang Allah nggak berbicara, Allah ciptakan suatu makhluk. Yang makhluk ini bersuara, tapi dia bukan Allah. Inilah akidahnya Jahmiyah. Inilah akidah yang dibantah oleh Imam Ahmad di 1200 tahun yang lalu. Jadi Imam Ahmad pernah dipenjara, disiksa di penjara. Argumen masalahnya ini. Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Ini masalahnya. Imam Ahmad mengatakan bukan makhluk. Lalu yang didengar Musa apa? Suara Allah. Kalau begitu Allah bersuara? Iya. Dipenjaralah Imam Ahmad, dicambuklah Imam Ahmad sampai patahlah tulang rusuknya. Sampai murid-muridnya ketika itu bilang, Imam Ahmad kalau kau perintahkan kami kudeta ini pemerintahan. Kata Imam Ahmad, jangan. Kalau kalian punya doa, doakanlah pemerintah kalian. Semoga Allah berikan dia kebaikan. Ternyata berjalan beberapa waktu, Allah gulingkan pemerintah yang zalim, Allah ganti dengan pemerintah yang baik yang membela Imam Ahmad. Dan berakidah seperti akidah Imam Ahmad. Dari ini, sejarah ini, mengapa Imam Ahmad dikatakan Imam Ahlus Sunnah? Coba lihat buku-buku sejarah, buku-buku tentang tarikh. Kenapa Imam Ahmad dijuluki Imam Ahlus Sunnah? Masalah apa yang paling menonjol di Imam Ahmad tentang akidah Ahlus Sunnah yang dia bela? Ternyata masalah ini Al-Quran bukan makhluk. Jadi kalau kita berbicara masalah ini lalu kita dianggap sebagai orang-orang yang baru membawa akidah, kita bilang ini akidah sudah dibahas 1200 tahun yang lalu. Tapi karena orang-orang sekarang sudah mulai melupakan akidah Islamiyah, buku-buku dari buku-buku Islam yang murni, mereka lupa akidah yang benar. Imam Ahmad punya buku tipis namanya Usul Sunnah. Imam Ahmad, dia pun menegaskan tentang masalah akidah ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa anna hadzal Qur'an alladzi unzila ala Muhammadin wa kalamullah haqiqah la kalam ghairuh. Sesungguhnya Quran
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah ucapan Allah secara hakikat, bukan ucapan selainnya. Wala yajuzu, tidak boleh itlaqul qaul, memutlakkan ucapan bahwasannya itu adalah hikayat. Nah, mereka bilang itu apa? Hikayat. Jadi Allah nggak berbicara, tapi berhikayat. Jadi hikayat ini seperti tiba-tiba wangsit wahyu gitu. Nggak boleh. Au ibarah, atau ibarat. Jadi ada dua kalimat. Ada hikayat, ada ibarat. Hikayat itu ya Allah nggak berbicara, tapi langsung mewahyukan atau mengilmukan. Bal idza qara'un nasu au katabahu fi masahif, bahkan jika manusia membacanya, menulisnya di Quran, di masahif, di lembaran-lembaran, lam yakhruj bidzalika an yakuna kalam Allah taala haqiqah. Itu semua adalah kalam Allah haqiqah. Kalama inna ma yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an ila man qalahu muballighan atau muaddiyan. Karena ucapan itu harus disandarkan kepada yang mengucapkan pertama kali, tidak kepada yang menyampaikan. Ini nih kaidah nih. Ucapan itu harus disandarkan kepada pembicara pertama kali, bukan kepada yang menyampaikan. Maksudnya gimana sih? Gini. Saya contohkan, ini mungkin contohnya begini saja, lebih mudah. Saya bilang kepada ibu, saya bukan siapa-siapanya ibu, kamu cerai. Ada hubungannya nggak? Nggak ada hubungannya, Ustaz. Nggak siapa-siapa. Karena ucapan saya. Tapi saya bilang, Bu, tadi Bapak bilang, Ibu cerai. Ucapan siapa itu? Yang ngomong tapi siapa? Saya. Tapi ucapannya disandarkan kepada pembicara. Pertanyaannya, jatuh nggak talak? Bu, Bapak tadi bilang sama saya, Ibu ditalak. Jatuh tidak? Jatuh, Ibu. Karena Bapak ngomong ditalak. Walaupun saya cuma menyampaikan, ini maksudnya, ucapan itu disandarkan kepada pembicara utama, bukan kepada penyampai. Kembali kepada Quran, Rasulullah itu cuma penyampai. Ucapan pembicara pertamanya adalah Allah. Jadi ucapan itu bukan milik Nabi Muhammad. Sebagaimana ucapan talak tadi bukan milik saya. Ucapannya tetap milik Bapak. Kalau Quran ucapannya tetap milik Allah. Itu yang dimaksud minhul bada wa ilaihi ya'ud. Ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali bicara, disandarkan kepada pemilik pembicaraan, bukan kepada muballigh yang menyampaikan. Oke, kemudian fa inna kalam inna ma yudhafu haqiqa ila man qalahu mubtadi'an wala ila man qalahu muballighan. Karena ucapan itu disandarkan kepada yang mengucapkan pertama kali, bukan kepada yang menyampaikan dan menunaikan. Wa huwa kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, hurufuhu wa ma'ani. Semua huruf-hurufnya dan makna-maknanya, harokat-harokatnya, semua dari Allah. Nggak ada campur tangan Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sampai satu hurufnya pun. Jadi kalau ada orang bilang, oh kayaknya Allah memberikan ilmu, lalu ilmu tadi disusunlah kata-kata oleh Nabi Muhammad menjadi sebuah ucapan. Kalau gitu ucapannya milik siapa? Milik Allah atau milik Nabi Muhammad? Ini yang mereka katakan hikayat, kita nggak terima. Kita bilang hurufnya, kalimatnya, susunan kata-katanya, bahkan harokatnya, semua dari Allah. Nggak ada dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itu kenapa mengingkari satu huruf Quran saja sama hukum yang mengingkari seluruh Quran. Kufur. Mengingkari satu ayat saja, wah Al-Quran ini semua bagus Ustaz.
ayatnya bagus, cuman satu ayat aja saya nggak cocok. Apa itu? Ayat riba nggak cocok sama saya. Kamu tetap kufur. Karena satu ayat yang ditolak dalam Quran sama seperti menolak seluruh Al-Quran. Walaysa kalam Allah huruf duna ma'ani. Bukan seperti tuduhan orang, dia adalah kalam Allah hurufnya, tapi bukan maknanya. Nah, kata mereka maknanya bukan dari Allah. Ada yang bilang maknanya dari Allah, tapi hurufnya dari Allah. Wala ma'ani dunal huruf. Ada yang bilang maknanya dari Allah, hurufnya bukan dari Allah. Kita bantah semuanya. Kita bilang huruf dan maknanya semua dari Allah. Kecuali hadis qudsi. Hadis qudsi itu bukan Quran. Hadis qudsi itu hadis ucapan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Tapi susunan katanya yang menyusun adalah baginda Rasulullah SAW. Tapi isi ilmunya tetap dari Allah, itu hadis qudsi. Kalau Quran, maknanya, hurufnya, susunan katanya, harokatnya, semua dari Allah. Nggak ada dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas beriman kepada melihat Allah di yaumul qiyamah. Hah? Iya. Coba saya lihat di sini. Oke, bab ketujuh. Nah, ini nanti mulai sudah berbicara beriman kepada kejadian hari kiamat. Jadi buku ini di pasal-pasal pertama berbicara beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada sifat-sifatnya, dirinci. Sifat berbicara, sifat zatiyah, sifat fi'liyah, dirinci. Nah, selesai kita berbicara tentang Allah, masuk pasal berikutnya. Beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir diantaranya nanti kejadian-kejadian setelah mati. Jadi hari akhir itu mulai daripada kita mati sampai kita dibangkitkan sampai masuk surga, itu kejadian hari akhir. Maka setelah ini kita akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Dirinci nanti. Apa sih kejadian di hari akhir? Melihat Allah. Apa sih kejadian di hari akhir? Akan ada telaga, akan ada sirat, apalagi akan ada mahsyar, akan ada timbangan, nanti dirinci. Ya. Semua itu termasuk ke dalam rukun iman, beriman kepada hari akhir. Allah musta'an. Ya, ada pertanyaan, dipersilahkan. Silakan, Pak. Dari Allah kepada Jibril, Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Oke. Jadi wahyu Allah itu kepada Nabi Muhammad banyak. Oke. Di antara wahyu Nabi Muhammad adalah membelah bulan. Itu bukan termasuk wahyu? Mukjizat. Ya kan? Termasuk juga adalah mimpi. Itu juga termasuk wahyu dari Allah. Tetapi kalau kita berbicara tentang Quran secara spesifik, secara khusus, berarti ini wahyu yang khusus. Wahyu yang khusus ini adalah kalam Allah. Dan ini wahyu yang paling besar, Al-Quran. Allah berbicara dengan berbicara kepada, terkadang kepada Jibril alaihissalam, terkadang kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kebanyakannya Allah berbicara kepada Jibril alaihissalam dan Jibril mengembalikan kepada
Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang Quran, Quran itu kalam Allah. Jadi apakah dia dari mimpi, Ustaz? Allahu alam. Kalau memang dia dari mimpi, berarti yang dimimpikan atau Jibril, yang saya pahami, kalau Jibril datang kepada Nabi Muhammad, Rasulullah SAW itu langsung berkeringat. Badannya berat. Dia langsung seperti orang yang menahan sesuatu yang sangat berat. Maka dikatakan dalam Quran, Quran qaulan tsaqila. Quran itu ucap Aqua yang 100% murni. itu diterima Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar dan dalam keadaan dia mendengar. Kalau wahyu-wahyu tadi, wahyu dalam mimpi atau wahyu yang lain, itu wahyu-wahyu kejadian yang bukan berkaitan dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Contoh, Rasulullah SAW diwahyukan akan nanti keluar Dajjal. Atau Rasulullah SAW ketika mimpi melihat sesuatu dalam mimpinya, termasuk salah satu mimpinya adalah Rasulullah SAW bermimpi dia akan menikah dengan Aisyah dan Aisyah menjadi salah satu istri di surga. Itu kan wahyu, tapi bukan berkaitan dengan lafaz Al-Quran. Kalau berkaitan dengan lafaz Al-Quran, maka wahyunya adalah Rasulullah mendengar dalam keadaan sadar. Allah alam, itu yang saya pahami. Jadi tidak ada pertentangan. Bagaimana kalau lagi tidur Ustaz wahyunya? Ya berarti wahyu yang berkaitan bukan dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Allah alam. Karena kalau Quran diturunkan, Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah untuk mendengar. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah melarang Nabi Muhammad untuk bersegera membaca Quran kalau Quran sedang diturunkan. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan untuk mendengar. Apa perbedaan berimannya seorang muslim dengan berimannya orang kafir yang mengatakan dia juga beriman? Jazakallahu khair. Beda. Beriman orang mukmin dengan beriman orang kafir beriman Tuhan itu ada, tapi mereka pun meyakini ada tandingan-tandingan bagi Tuhan. Maka keimanan ini adalah keimanan yang salah. Contoh, mereka meyakini Tuhan punya anak, atau Tuhan punya penolong, atau Tuhan punya sekutu. Mereka meyakini keberadaan Tuhan, tapi mereka meyakini pula sekutu-sekutu bagi Tuhan. Maka keyakinan mereka ini akan menjadi perusak daripada keimanan. Dari inilah mereka tidak dikatakan beriman. Karena keimanannya salah. Adapun orang beriman, orang mukmin, dia beriman dengan keberadaan Allah, bukan hanya beriman dengan keberadaan Allah saja, tapi dia beriman bahwasannya Allah yang berhak diibadahi. Karena kalau hanya beriman Allah itu ada dan tidak mau beribadah dan patuh kepada Allah, itu pun tidak memasukkan seorang ke dalam kesempurnaan iman. Perhatikan sekali lagi saya bilang. Kalau beriman Allah itu ada, tetapi tidak beriman dengan ibadah kepada Allah, itu tidak masuk dalam keimanan, walaupun dia beriman Allah itu ada. Sebagaimana orang-orang musyrikin, bahkan iblis, mengakui keberadaan Allah, tapi dia tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, berimannya orang mukmin itu harus beriman yang murni dan tidak boleh ada kesyirikan. Dan berimannya orang mukmin harus dibarengi dengan peribadatan kepada Allah. Bukan hanya beriman tanpa ada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, kalau ketika kita terkena sihir, guna-guna meminta kepada seseorang ahli untuk menjadi sihir itu, atau maksudnya apakah boleh, maksudnya mengobati sihir tadi ya, mengobati sihir itu, apakah boleh? Tidak syirik Ustadz karena sudah mengancam nyawa. Oke,
sihir bagi orang beriman itu harus percaya. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, mereka menganggap sihir itu tidak ada. Dan sihir itu omong kosong. Kita mengatakan sihir itu ada. Dan sihir itu beraneka ragam. Ada sihir yang cuman menyihir pikiran, pandangan. Ada nyihir yang mensihir langsung mempengaruhi jiwa. Sihir yang dilakukan oleh orang-orang di Mesir ketika mereka melemparkan ular, itu adalah sihir khayali. Sihir cuman hayalan, nggak kenyataan. Jadi orang lihat ular, padahal nggak ada ularnya. Adapun sihir yang diberikan atau yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah sihir ta'thir. Sihir yang langsung mempengaruhi jiwa. Rasulullah SAW pernah disihir. Bahkan ketika disihirnya Rasulullah SAW itu disihir seolah-olah dia telah mendatangi istrinya padahal dia tidak mendatangi istrinya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran sendiri ada beberapa makna tentang sihir. Artinya sihir itu ada. Dan kita meyakini sihir itu ada. Tetapi orang Muslim tidak boleh dia berobat sihir dengan sihir. Tidak boleh. Itu namanya nusrah. Mengobati sihir dengan sihir itu nusrah, itu termasuk salah satu perbuatan yang terlarang. Ya, jadi kalau ada sihir dengan dukun, cari dukun yang lebih hebat. Itu salah. Lalu bagaimana solusi Islam tentang sihir? Solusinya adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta dan telah menciptakan jin. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika dia disihir, dia diruqyah oleh Jibril alaihissalam, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, kemudian dikabarkan tentang bukhul atau alat untuk membuat sihirnya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil alat tersebut. Ternyata dia menggunakan rambut Rasulullah sebagai alat untuk menyihir Rasulullah SAW. Jadi salah satu ilmu sihir adalah agar orang itu bisa terkena sihir, menggunakan sesuatu yang identik dengan orang tadi. Salah satu identik yang sangat itu adalah rambut. Rambut itu identik sangat, jadi nggak bakalan salah. Termasuk juga identik sangat adalah foto. Foto itu identik. Atau barang-barang yang biasa digunakan. Yang biasa digunakan, itu bisa digunakan alat untuk dukun memerintahkan jin menghancurkan atau memberikan sakit kepada pemilik barang tersebut dengan izin Allah. Jadi tetap izin Allah. Kalau nggak dengan izin Allah tidak akan mungkin terjadi. Nah, intinya sihir ada, terjadi dengan izin Allah, tapi bukan berarti Allah ridhoi. Sesuatu yang terjadi pasti dengan izin Allah dan belum pasti Allah ridhoi. Pembunuhan terjadi tidak? Terjadi. Mati tidak orangnya? Mati. Mungkinkah orang mati tanpa izin Allah? Gak mungkin. Pasti dia mati dengan izin Allah. Tapi Allah ridhoi kah dia? Gak mungkin. Pasti dia mati dengan izin Allah. Tapi Allah ridhoi kah dia? Tidak. Maka bedakan antara izin dan ridho. Izin dan ridho. Bisa jadi Allah izinkan, tapi Allah tidak ridhoi. Pertanyaan kembali kepada pertanyaan, bolehkah berobat dari sihir? Jawabannya boleh, tetapi dengan ruqyah dan Al-Quran. Apa saja obatnya? Yang pertama, kalau mau tidur, baca Al-Falaq, An-Nas, Qul Huwallah, dibaca 3 kali ditiupkan ke badan. Baca ayat kursi, baca zikir pagi, petang. Suatu hari Syekh Abdul Salam Bali ini termasuk salah satu syekh yang fokus kepada ilmu ruqyah. Dia suatu hari meruqyah orang. Orang ini jinnya bilang saya nggak mau keluar kecuali saya masuk ke orang lain. Kata Syekh, boleh kau keluar, kau masuk ke dalam tubuhku, kata Syekh. Kata jin itu, saya nggak bisa masuk ke dalam tubuh. Kenapa kau nggak bisa masuk ke dalam tubuhku?
ternyata Syekh membaca zikir pagi petang. Jadi zikir pagi petang, baca, termasuk juga apa? Baca zikir sebelum tidur, ayat kursi. Termasuk apa lagi? Memakan 7 butir kurma ajwa. Ini juga kata Rasulullah SAW akan menghilangkan atau menamengi sihir. Jadi ini semua bisa mengobati sihir. Jadi ruqyah obatnya. Kalau dia sekali lagi pertanyaannya, bolehkah berobat dari sihir? Jawabannya bisa jadi wajib, tapi berobatnya dengan cara syar'i. Tidak boleh berobat sihir dengan sihir lagi. Kalau berobat sihir dengan dukun itu terlarang. Allahu alam, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.